Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Aku hendak mengagungkanmu, ya Allahku, ya Raja, dan akan memuji namamu kini dan selamanya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Delita. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Saya harap semua dalam keadaan baik. Langsung aja teman-teman, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak, terima kasih juga buat hari-hari yang masih Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih juga atas berkat-berkat yang selama 1 minggu ini Kau sudah memberi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, tema kita minggu ini adalah Kuberikan Bagimu. Marilah kita angkat satu pujian yang berjudul Kuberikan Bagimu, Tubuhku, Darahku. Engkau
Teman-teman remaja GKI Jati Bening, sebelum kita bersama-sama membaca firman dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Allah, tuntunlah kami dan berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk memahami firman yang akan bersama kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini adalah dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Teman-teman, ngerasa ada yang aneh nggak sama bacaan yang barusan kita baca? Di ayat 18 yang kita baca hari ini, dikatakan bahwa para budak atau dalam teks kita disebut sebagai hamba itu harus tunduk kepada tuan mereka dengan penuh ketakutan, tidak hanya kepada tuan yang baik, tapi juga kepada tuan yang bengis. Bengis loh teman-teman. Menurut KBBI, bengis itu artinya bersifat keras tanpa belas kasihan, suka berbuat aniaya, kejam, menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan yang berat, perkataannya tajam dan pedas. Kalau kita aneh sih menghadapi tuan yang bengis seperti ini, para budak justru disuruh untuk tetap tunduk dengan penuh ketakutan kepada tuan kayak begini loh. Kok aneh sih? Nah teman-teman, ketika kita sekarang membaca teks ini, kita tentu merasa aneh atau muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kenapa? Karena kita sekarang sudah tidak lagi menganut atau memiliki sistem perbudakan. Dan kita pun sekarang juga punya pengetahuan yang lebih baik, yang lebih banyak tentang apa itu hak asasi manusia. Kita sekarang tahu persis bahwa kebengisan semacam itu adalah tindakan yang salah dilakukan kepada orang lain. Jangankan kepada orang lain, kepada binatang pun juga itu adalah salah. Namun ketika surat 1 Petrus ini ditulis, zamannya jauh berbeda.
pada saat itu, pada zaman ketika surat 1 Petrus ini ditulis, sistem perbudakan adalah sebuah sistem yang wajar dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada saat itu. Para budak pada saat itu memang dilihat tidak sama dengan manusia yang lain. Budak dilihat sebagai sebuah kepemilikan oleh para tuan yang telah membeli mereka, hampir seperti barang ataupun hewan ternak. Namun surat 1 Petrus yang kita baca hari ini sebetulnya tidak ingin secara khusus berbicara tentang isu kelas sosial antara tuan dan budak itu. Surat 1 Petrus ini ditulis kepada jemaat yang mayoritas adalah orang Yunani. Mereka bisa menjadi jemaat Kristus karena mereka memilih untuk meninggalkan keyakinan mereka sebelumnya. Termasuk diantaranya juga datang dari para kaum budak. Kemungkinan mereka meninggalkan keyakinan mereka sebelumnya yang sama dengan tuannya. Nah, ketika orang-orang ini memilih untuk berpindah keyakinan dan mengikut Kristus, mereka dikucilkan oleh masyarakat dan mendapatkan tindakan yang buruk terhadap masyarakat. Termasuk diantaranya juga adalah para tuan-tuan, para budak ini yang tidak mengikut Kristus. Ingat teman-teman, para budak ini dipandang sebagai kepemilikan. Jadi ketika para budak ini memilih sendiri atas diri mereka sendiri untuk berpindah keyakinan, tentu para tuan-tuan ini tidak setuju. Karena bagi mereka, para budak ini tidak seharusnya punya kesempatan untuk memilih bagi diri mereka sendiri. Para budak ini haruslah ikut dengan keputusan tuannya. Inilah yang menyebabkan para budak ini menerima perlakuan yang lebih buruk atas pilihan mereka untuk berpindah keyakinan, pilihan mereka untuk mengikut Kristus. Jadi surat 1 Petrus ini, penderitaan yang sedang disebut oleh surat 1 Petrus ini sedang berbicara tentang penderitaan yang diterima oleh para jemaat, termasuk para budak, karena pilihan mereka untuk mengikut Kristus. Di ayat 19, penulis surat 1 Petrus menjelaskan bahwa mengalami penderitaan yang tidak seharusnya ditanggung adalah sebuah kasih karunia. Di ayat 20, penulis pun juga menjelaskan lebih jauh bahwa kalau misalnya jemaat mengalami penderitaan atau kesulitan karena dosa atau kesalahan yang mereka perbuat, itu bukanlah sebuah ujian, itu adalah sebuah konsekuensi. Karena itu adalah penderitaan atau kesusahan yang memang harus mereka tanggung sebagai akibat dari dosa atau kesalahan yang mereka perbuat. Namun jika jemaat harus mengalami penderitaan karena perbuatan baik, itu adalah kasih karunia. Karena mereka mengalami penderitaan yang tidak seharusnya mereka tanggung. Dengan kata lain, bila jemaat, terkhususnya para budak, menerima kebengisan dari tuannya karena pilihan mereka untuk memilih mengikut Kristus dan berbuat baik, itu adalah sebuah kasih karunia. Karena Kristus pun telah mengalaminya terlebih dahulu kepada jemaat. Kristus telah memilih untuk mengalami penderitaan yang begitu rupa. Ia rela memberikan tubuhnya, darahnya, hidupnya bagi manusia. Padahal yang melakukan kesalahan bukanlah Kristus. Yang melakukan kesalahan adalah manusia. Tapi Kristus mau untuk menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung demi untuk menyelamatkan manusia, agar manusia dapat hidup dalam kebenaran. Inilah yang kita hayati
di dalam sakramen perjamuan kudus, teman-teman. Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah pernah mengikuti perjamuan kudus, atau mungkin ada juga dari antara teman-teman yang belum pernah ikut perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus, kita memakan roti dan meminum anggur. Roti ini melambangkan tubuh Kristus, dan anggur ini melambangkan darah Kristus. Jadi ketika di dalam sakramen perjamuan kudus kita memakan roti dan meminum anggur, kita sedang menghayati pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus yang rela memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Makanya roti dan anggur ini tidak hanya sekedar diterima, tetapi harus dimakan dan diminum. Karena Kristus memberikan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan manusia. Kristus mau untuk mengalami penderitaan karena kasih dan cintanya. Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Lalu apakah yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Kristus itu? Dengan menjalani hidup kita dengan sebaik mungkin dan sebertanggung jawab mungkin, dengan terus melakukan kebaikan. Sekalipun mungkin semua itu harus membuat kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Bukan kesulitan karena kesalahan ataupun dosa kita, tapi kesulitan atau penderitaan yang harus kita alami karena kita berjuang untuk menjalani hidup kita dengan benar. Baik sebagai seorang murid, dengan belajar meskipun susah, meskipun harus berjauh-jauhan hanya online, ataupun juga sebagai seorang anak, meskipun tidak selalu kita setuju dengan keputusan orang tua kita, dengan hidup yang dipilih oleh orang tua kita, juga sebagai saudara, meskipun kita tidak selalu akur dengan saudara-saudara kita, juga kita menjalani hidup kita dengan benar sebagai teman, sebagai manusia, dengan tetap terus melakukan kebaikan. Sekalipun mungkin kebaikan itu dibalas dengan sakit hati dan pengkhianatan. Mau nggak teman-teman untuk ikut belajar menerima dan menjalani penderitaan Kristus yang telah terlebih dahulu menderita bagi kita? Maukah teman-teman untuk ikut di dalam penderitaan Kristus? Amin. Teman-teman, mari kita bersama berdoa. Ya Allah, terima kasih karena di hari ini, menjelang memasuki masa pekan suci, Engkau boleh kembali mengingatkan tentang berapa besar kasih
yang telah Engkau nyatakan kepada kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Ajarilah kami untuk mau dan mampu berjuang dalam kesulitan yang harus kami hadapi karena pilihan kami untuk menjadi anak-Mu yang taat padamu. Kuatkanlah kami untuk berjuang dan menderita bersama-sama dengan Engkau. Termasuk di dalamnya perjuangan kami saat ini untuk terus menjaga kesehatan kami. Kami saat ini terpaksa harus membatasi ruang gerak kami dan membatasi pertemuan kami dengan teman-teman dan orang-orang yang kami kasihi. Sertai kami selalu agar kami boleh selalu sehat dan tetap mampu melayani Engkau, baik sebagai anak, murid, maupun di dalam pelayanan di Komisi Remaja GKI Jati Bening. Sekalipun ada banyak keterbatasan yang harus kami hadapi di tengah pandemi ini, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan berkat berupa teknologi yang tetap dapat membantu kami untuk bersama-sama bersekutu kepada Engkau seperti saat ini. Tuntun kami agar kami tetap mampu melayani dan merasakan kehadiran-Mu di dalam setiap kegiatan peribadahan kami. Ya Allah, tuntun kami juga di dalam kami menjalani proses sekolah kami yang juga harus kami jalani dengan penuh keterbatasan. Ada banyak kesulitan yang harus kami lalui untuk memahami setiap pelajaran maupun mengerjakan tugas yang kami miliki. Mampukanlah kami untuk mau terus berjuang mengerjakan dan menjalaninya dengan penuh tanggung jawab sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu yang masih mengizinkan kami untuk tetap bersekolah di tengah pandemi ini. Kami pun juga mau berdoa untuk orang tua kami yang menjaga dan mengasuh kami hingga hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menyertai kesehatan mereka, pekerjaan mereka, kehidupan pribadi mereka dengan Engkau, juga kehidupan mereka bersama dengan kami sebagai keluarga. Berkati dan tuntunlah mereka agar mereka boleh tetap bisa mendengarkan suara-Mu di dalam setiap kesulitan maupun kemudahan yang mereka temui. Kami pun juga mau berdoa untuk para tenaga medis dan pemerintah yang hingga saat ini masih berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berikanlah mereka kebijaksanaan, kekuatan, dan kesabaran dalam perjuangan mengatasi pandemi ini. Mampukanlah kami juga untuk ikut turut serta di dalam perjuangan tersebut. Ya Allah, inilah doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan bisa langsung datang ke kantor Gereja GKI Jati Bening Indah. Dan marilah kita lanjutkan dengan satu pujian, Ikuti Kau Saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
Teman-teman, ibadah kita sekarang sudah selesai, dan sehabis ini teman-teman jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau begitu, sampai jumpa untuk minggu depan. God bless us. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji.